Nama saya Juli Zardina, bisa dipanggil Dina. Saya ibu dari 2 orang anak. Jadi dulu saya itu tinggal di Aceh, dan saya merupakan penyintas tsunami. Kalian bebas untuk mata kuliah kalian ini, kalian bebas menanyakan apapun kepada saya. Yang ingin kalian tahu, bebas tanyakan apapun, dan insya Allah akan saya jawab. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas ini sudah kita mulai ya. Yang ingin bertanya bagaimana kisah-kisah dari Juli Zardina, istri saya, ya silakan bertanya. Oke. Dan kalian juga harus mencatat ya, karena ini cerita ini juga data ya. Dan saya juga merekam untuk wawancara hari ini. Nanti mungkin bisa kalian mencatat, kalian nanti bisa melihat rekaman ini mungkin di YouTube. Ya, silakan. Baik, Pak. Mungkin Premia mau bertanya dulu, Pak. Ya, Pak, izin bertanya. Ya. Kalau kalian ingin bertanya, nanti tanyakin langsung, jadi nggak mesti minta izin ke aku lagi nanti. Oke, baik, Pak. Jadi, Pak, untuk membuat profil ini, Fremia mau bertanya dulu sama Ibu Juli Zardina nih, Bu. Boleh kiranya, Bu, diceritakan dulu dari kronologi ini, Bu, ya, riwayat sekolahnya terlebih dahulu, Bu. Soalnya nanti biar mudah untuk memperkenalkan langsung di profil. Mungkin dari riwayat pendidikan ya, Bu. Oke. Baik, saya itu riwayat pendidikan saya lahir kebetulan saya lahir tuh di Aceh Barat, di Melabuh, tanggal 21 Juli 1992. Jadi kebetulan orang tua saya itu pindah-pindah ya. Jadi orang tua saya itu kerjanya di kantor Badan Pusat Statistik. Jadi kami itu berpindah-pindah. Jadi saya itu sempat TK itu di Melabuh. Kemudian bapak saya itu pindah tugas, pindah kerja itu ke Tapak Tuan, Aceh Selatan. Jadi saya di Aceh Selatan itu melanjutkan pendidikan SD saya dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD. Kemudian di kelas 6-nya itu bapak saya pindah lagi, bukan pindah ya, tapi ngambil pensiun. Bapak saya itu pensiun kebetulan. Jadi kami itu punya rumah di Banda Aceh. Jadi setelah bapak saya pensiun itu kami pindah ke Banda Aceh. Jadi sebelumnya waktu berpindah-pindah itu kami rumah dinas ya. Jadi di Melabuh itu rumah dinas, di Aceh Selatan itu rumah dinas. Jadi kami punya rumah pribadi itu di Banda Aceh. Jadi kelas 6 SD saya itu pindah ke Banda Aceh karena kebetulan bapak saya sudah pensiun. Jadi dari kelas 6 SD sampai SMP, kelas 2 SMP itu saya di Banda Aceh. Ya, setelah dari sebelum tsunami sampai dengan setelah kejadian tsunami itu saya ber-SMP di Banda Aceh. Kemudian SMP kelas 3-nya saya pindah ke Medan, ke Sumatera Utara. Karena setelah kejadian tsunami itu kan kebetulan saya punya tante di Medan. Jadi saya dibawa oleh tante saya itu ke Medan, disekolahkan di sana sampai dengan tamat SMP. Sampai dengan tamat SMP. Nah, setelah itu SMA-nya saya pindah lagi ke Aceh Barat Daya. Ke Aceh Barat Daya sampai dengan saya tamat SMA. Setelah itu baru saya balik lagi ke Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikan S1 saya. Gitu. Itu riwayat pendidikan saya. Ini untuk S1-nya di mana, Bu ya? Saya S1 itu di UIN Araniri, Banda Aceh. Itu ngambil jurusan apa, Bu? Saya ngambil jurusan kesejahteraan sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Araniri, Banda Aceh. Dari Banda Aceh.
Maaf Bu, sebelumnya izin menanyakan Boleh. soal nama tadi Bu. Nama Nama saya tadi Bu, boleh dulu. boleh. Nama saya Julizar Dina. Ya. Berarti Bu, pada saat kejadian di tsunami di Banda Aceh itu, Ibu umur berapa ya Bu? Saya waktu itu umur 13 tahun ya, baru masuk SMP waktu itu. Waktu kejadian itu ya 13 tahun baru masuk SMP. Bu, izin bertanya Bu. Boleh? Untuk waktu kejadian tsunami itu posisi Ibu lagi ada di lokasi mana dan bisa diceritakan kronologi waktu kejadian tsunami saat itu kayak itu? Oh, boleh. Jadi kebetulan hari itu hari Minggu ya. Ya biasalah kalau anak-anak ya, kalau hari Minggu itu kan di rumah. Kebetulan waktu itu saya baru pulang jogging sama keluarga saya kan hari Minggu itu. Jadi pulang jogging saya mandi, bersih-bersih, kemudian sarapan sambil nonton TV, kan waktu itu hari Minggu pasti ada film kartun ya. Nah, waktu itu saya nggak ingat persis jam berapa itu gempanya. Kalau saya nggak salah itu sekitar jam 8 atau setengah 8 gitu. Kemudian kan tiba-tiba gempa. Jadi kami semua keluar ke halaman rumah. Waktu itu bapak saya itu baru siap cuci mobil. Ya santai lah gitu ya karena hari Minggu. Jadi pas gempa itu kami keluar semua, duduk di halaman. Gempa semakin kencang. Nah, itu di depan rumah saya itu kebetulan ada kali ya, kalinya besar. Jadi di seberang kali itu ada ruko dua lantai, itu di depan ruko itu ambruk ya, roboh karena gempa itu kuat sekali sampai 8,9 skala Richter waktu itu. Jadi selesai gempa itu kebetulan ibu saya itu mau masuk ke rumah, ngelihat barang-barang di rumah karena pada berjatuhan semua kan, karena saking kencangnya gempa. Kemudian bapak saya itu melarang karena ibu saya itu ada sakit rematik ya, karena faktor usia. Kata bapak saya nggak usah masuk, nanti kalau ada gempa susulan agak susah gitu larinya keluar. Nah, karena dilarang sama bapak saya, masuklah kakak saya untuk lihat keadaan di dalam. Jadi itu barang-barang pada berjatuhan semua, rak piring, semuanya itu pada berjatuhan. Kemudian keluar lagi tuh kakak saya. Kami semua itu berkumpul ya di rumah, kecuali itu abang saya yang nomor 4. Kami 6 bersaudara, jadi abang saya nomor 4 itu kebetulan nginap di rumah temannya. Jadi setelah gempa itu dianya pulang, lihat keadaan rumah. Nah, setelah itu kan ada gempa susulan ya, tapi nggak kencang. Nah, setelah gempa susulan itu, kemudian tetangga-tetangga dari belakang rumah saya itu pada lari ke depan semua. Nah, katanya sambil lari itu, Bu, lari Bu, air laut sudah naik, katanya gitu. Masa kami kan bingung ya, air laut naik gitu. Nah, karena di depan rumah saya itu ada kali, jadi saya yang lihat itu kali di depan rumah saya itu. Nah, di dalam kali itu tuh ada rumah, pohon, segala macam, barang-barang udah dibawa semua sama air laut. Jadi otomatis saya megang ibu saya tuh, saya ngajak ibu saya lari, saya nggak tahu keluarga saya yang lain gimana, bapak saya nggak tahu, abang saya nggak tahu, itu pokoknya nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri, masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Saya kebetulan karena duduk dekat ibu saya tuh, saya bawa ibu saya lari. Terus kami berlari gitu ya. Jadi sampai di pertengahan jalan, ibu saya berhenti. Nah, kata ibu saya, Dina lari terus lah, mama udah nggak sanggup lagi lari, katanya gitu. Mama udah capek. Karena kan ibu saya ada sakit rematik ya. Terus saya bilang sama ibu saya, ayo mak, kita lari, nggak apa-apa mak, kita larinya pelan-pelan, saya bilang gitu sama ibu saya. Nah, kebetulan di samping saya itu, di samping sebelah kanan saya itu ada ruko. Nah, ruko itu pintu bagian belakangnya itu udah jebol, ditolak sama air. Ditolak sama air, jadi airnya itu berwarna hitam. Saya terkejut, saya takut.
air juga udah mengejar kami di belakang tuh, udah airnya itu mengalir gitu ya di belakang saya itu sama ibu saya terus bawa ibu saya berlari. Tiba-tiba itu datang bapak saya dari belakang. Terus kata bapak saya, Dina lari terus biar mama sama bapak, katanya gitu. Nah terus saya lari, tapi ibu sama bapak saya itu tetap di belakang ya mengikuti. Kami lari sampai di sebuah rumah. Jadi rumah itu punya balkon ya, punya balkon. Jadi pas saya mau naik ke balkonnya itu, kebetulan tangga yang akan dinaiki untuk menuju balkon itu sedang ramai ya, maksudnya semua orang naik ke situ. Jadi kan akhirnya kami mengantri di bawah menunggu untuk bisa naik ke lantai 2-nya itu. Nah, ketika saya menunggu itu, saya lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang untuk memastikan ibu sama bapak saya ada di mana. Ketika saya melihat ke belakang itu, airnya itu sudah selutut ya, waktu itu sudah selutut. Jadi posisi ibu saya ketika saya lihat itu, saya melihat yang terakhir ya, melihat orang tua saya untuk terakhir kalinya, posisinya itu ibu saya setengah berlutut ya, seperti bersimpu gitu, sudah terjatuh. Bapak saya itu masih berdiri dan masih memegang ibu saya. Dan itu yang terakhir kali saya lihat orang tua saya. Setelah itu kemudian saya dibawa sama air. Jadi ketika dibawa sama air itu saya ke ke genteng rumah orang. Itu, jadi saya terombang-ambing sama air laut, terombang-ambing. Berapa lama ya itu? Lama lah kayaknya, dari pagi itu saya baru terdampar itu sore harinya, sepertinya sore hari, gitu ya. Jadi terombang-ambing gitu, dibawa sama air laut, terombang-ambing. Saya sempat tenggelam beberapa kali karena ombak yang begitu besar ya, karena kan ada ombak juga ya. Karena ombak begitu besar, kemudian saya sempat tenggelam beberapa kali, kemudian saya pegang lagi benda-benda yang terapung, apa itu pohon, apa itu kasur, spring bed, apa itu lemari kayu, pokoknya apapun yang mengapung tuh saya pegangin. Sempat waktu itu udah agak siangan atau sorean gitu ya, ada lewat kapal kayaknya kapal penyelamat. Cuman agak jauh dari saya, jadi ketika saya minta tolong kapal itu nggak dengar suara saya. Jadi akhirnya kapal itu melewati saya terombang-ambing lagi sampai saya terdampar di namanya itu kalau di Aceh itu namanya Gampung Pande. Gampung Pande itu ya jaraknya lumayan agak jauh dari rumah saya. Jadi saya terdampar di situ sampai air surut. Itu kayaknya udah sore ya, udah sore hari. Jadi di sekeliling saya itu pada mayat semua. Cuma saya yang selamat cuma saya yang hidup waktu itu ya. Di sekeliling saya itu mayat semua, cuma saya sendiri yang hidup. Saya minta tolong, ada yang menyahut ketika saya minta tolong gitu. Ada yang menyahut, cuma jaraknya jauh dari saya. Nah, setelah itu saya menunggu orang yang datang ya, karena waktu itu kebetulan dalam keadaan saya itu kaki saya terluka, nggak parah ya, cuman telapak kaki saya itu robek, terus ada luka di bawah lutut di kaki kanan, di bawah lutut itu ada luka sedikit. Jadi saya menunggu orang untuk menyelamatkan saya. Nah, nggak lama setelah itu ada abang-abang. Ya, kalau di Aceh itu manggilnya abang-abang ya. Kalau kalian sini mungkin kakak ya. Nah, ada abang-abang yang kebetulan rumahnya di situ, di Gampung Pande itu, di lokasi saya terdampar itu. Jadi abang itu datang menghampiri saya. Dia bertanya ke saya gitu, saya dari mana, orang tua saya mana.
Saya jawab tuh, saya dari daerah Lampaseh, kebetulan nama daerah rumah saya itu Lampaseh, saya dari Lampaseh, Bang. Saya nggak tahu orang tua saya kemana, saya bilang gitu. Jadi saya sendiri, terus dia bertanya mau kemana, katanya gitu. Saya mau ke tempat orang yang selamat itu di mana ya berkumpulnya, saya bilang gitu. Mungkin nanti saya bisa ketemu keluarga saya di sana. Terus dijawab sama abang itu, oh boleh nanti saya bawa. Tapi tunggu dulu ya di sini, soalnya saya mau cari orang tua saya dulu, karena kebetulan rumah saya di sini. Nah, kata abang itu. Oh iya, saya bilang gitu, boleh. Nah, sembari saya menunggu, saya dikasih apa itu jeragen besar itu 2 jeragen yang sudah diikat dengan tali. Jadi kata abang itu nanti kalau sewaktu-waktu air lautnya naik lagi, ini sebagai pelampung. Nah, katanya gitu. Jadi jeragen yang diikat dengan tali itu jeragen besar diberikan ke saya. Sewaktu-waktu nanti kalau air laut naik itu sebagai pelampung saya. Sementara abangnya nyari orang tuanya. Nah, saya kemudian juga diberikan popcorn, itu ada popcorn ya. Apa namanya, popcorn besar di ukuran besar gitu. Nah, setelah itu sembari saya menunggu abang itu mencari orang tuanya, saya makan itu popcorn dan nggak lama setelah itu abang itu kembali, terus dia bilang, ayo dek kita ke Masjid Raya. Nah, kalian pasti pernah dengar ya, di Aceh itu ada namanya Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, di situ tempat berkumpulnya orang-orang yang selamat. Di situ, di Masjid Raya Baitur Rahman itu, oh iya Bang, ayo kita pergi ke sana. Nah, saya berjalan sambil ngeliatin mayat-mayat yang ada di sekitar saya. Ngeliatin mayat-mayat, mungkin ada keluarga kami berdua yang menjadi mayat, tapi sepanjang jalan itu kami nggak menemukan mayat keluarga kami. Nah, sampai di jembatan, ada sebuah jembatan itu di Aceh namanya Jembatan Penayung. Nah, di Jembatan Penayung itu sudah dijejer mayat-mayat. Banyak. Jadi kami berdua berinisiatif untuk melihat itu mayat, dan juga kami nggak menemukan keluarga kami di sana. Jadi sampai di jembatan itu kebetulan ada yang bagi-bagi nasi, itu nasinya itu yang udah dibungkus, nasi tanpa lauk ya, nasi putih, hanya nasi putih saja tanpa lauk, dan air yang dibungkus dengan plastik gitu. Jadi setelah makan itu nasi putih dan air, kami lanjutkan lagi perjalanan ke Masjid Raya. Nah, ketika hampir sampai di Masjid Raya, saya ngomong sama abang itu. Saya bilang, Bang, kalau saya nggak ketemu sama keluarga saya boleh nggak ikut abang gitu. Karena kan saya masih anak-anak ya waktu itu, masih 13 tahun, jadi saya nggak tahu harus mau kemana waktu itu ya. Jadi kata abang itu, oh boleh, katanya gitu. Boleh, nanti ikut saya katanya. Nanti saya bawa katanya gitu ya. Nah terus nggak lama setelah itu tiba-tiba ada yang manggil saya dari belakang. Dina, katanya gitu. Pas saya noleh, ternyata abang ipar saya datang. Kebetulan abang seipar saya waktu itu nyari anaknya. Anaknya itu kan malam minggunya itu anaknya kebetulan nginap di rumah saya. Jadi anaknya itu kena tsunami juga, cuman selamat ya. Anaknya itu selamat. Diselamatkan oleh abang saya. Jadi ketika tsunami datang, abang saya itu yang gendong keponakan saya. Yang ngegendong keponakan saya itu abang saya nomor 4. Nah, dibawa lari sama abang saya itu ke tempat yang tinggi itu di daerah Aceh Besar namanya ya. Kebetulan Aceh Besar itu daerah gunung gitu. Jadi dibawa lari ke sana sama abang saya. Jadi saya setelah dipanggil sama abang ipar saya itu, saya dibawa pulang ke rumah kakak saya. Kebetulan rumah kakak saya itu
rumah ayu saya ya, rumah ayu saya itu nggak kena tsunami. Nah, sampai di rumah ayu saya itu, ayu saya udah nangis-nangis gitu ya, nanya gimana ibu saya, gimana anaknya, gimana keluarga saya yang lain. Saya nggak tahu mau jawab apa ya, karena saya juga nggak bertemu mereka. Nah, setelah itu saya dimandikan sama tetangga saya waktu itu. Nah, sempat saya waktu itu nggak mau mandi ya, karena saya masih trauma dengan air. Jadi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya saya mandi, dimandikan, dibersihkan. Nah, setelah itu ya begitu, akhirnya saya di rumah ayu saya itu sampai 3 hari pasca tsunami, datanglah abang saya yang tadi di Aceh Besar bawa keponakan saya lari dari tsunami, mengabarkan bahwa anaknya itu selamat. Gitu. Udah gitu. Ada. Anak abangnya itu ya. Bu, maaf Bu, untuk lanjutannya, boleh nggak dijelasin dulu untuk lokasi rumah Ibu itu dari garis pantai itu seberapa jauh, dan waktu di Masjid Baitur Rahman terakhir Ibu sama abang itu, apakah ketemu lagi, dan misalnya obrolan terakhirnya itu apa sama abang yang nyelamatin Ibu itu. Lalu gitu. untuk satu keluarga Ibu itu yang selamat siapa aja, Bu? Oh gitu, oke. Jarak dari rumah saya ke pantai itu nggak jauh ya. Saya nggak tahu tuh berapa kilo, tapi yang jelas nggak jauh dari laut. Rumah saya itu kebetulan di dekat sama laut ya. Nah, kalau di Masjid Raya itu, obrolan terakhir saya sama abang itu, abang yang menyelamatkan saya itu, boleh nggak saya ikut abang? Itu obrolan terakhir. Nah, setelah nggak lama setelah itu datang abang ipar saya. Nah, di Masjid Raya itu saya nggak bertemu dengan anggota keluarga saya satupun. Nah, dari kejadian tsunami itu kami 6 bersaudara semuanya. Yang selamat itu 3, selebihnya meninggal. Gitu ya. Jadi yang meninggal itu ibu bapak saya 2, abang saya 1, ayu saya 2, dan ayu ipar saya 1. Jadi semuanya 6 anggota keluarga saya yang meninggal, dan dari ke-6-nya itu saya tidak menemukan jenazahnya. Jadi semuanya saya nggak menemukan jenazah dari 6 anggota keluarga saya itu. Jadi kami yang selamat itu saya itu anak paling bungsu, ayu saya nomor 1, dan abang saya nomor 4. Jadi kami bertiga yang selamat. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik Bu. Maaf. Jadi ketika Ibu mengalami tsunami itu kan posisi ketika umur 13 tahun ya Bu ya? Ya. Boleh Ibu ceritakan apakah air laut itu langsung saja langsung saja menerkam, atau memang dia berangsur-angsur Ibu kejadiannya? Jadi kan ketika tsunami itu, yang pertama itu air lautnya itu gimana ya bilangnya? Air lautnya itu jalan mengalir gitu ya, mengalir kayak biasa tapi kencang. Mengalir tapi kencang. Nah, ada yang bilang itu air lautnya itu ada yang seperti berdiri gitu ya, berdiri begini, tapi saya nggak lihat itu air laut itu. Tapi ada yang bilang seperti kepala ular itu yang berdiri. Nah, yang pertama itu dia mengalir gitu ya, tapi deras airnya. Nah, yang berdiri itu saya sepertinya diterjang sama air yang berdiri itu. Karena nggak lama saya melihat orang tua saya itu, saya langsung begini gitu, kayak dihempas gitu ya sama gelombang gitu. Tapi saya nggak lihat airnya itu posisinya gimana, tapi kalau orang-orang kebanyakan yang lihat itu katanya seperti kepala ular. Gitu ya, begini-begini kepala ular gitu. Jadi saya sepertinya dihantam sama air yang berdiri itu, yang seperti kepala ular itu. Airnya berwarna hitam pekat, dan sedikit hangat waktu itu airnya. Saya nggak tahu kenapa bisa hangat. Yang jelas airnya itu hangat
dan berwarna hitam pekat. Jadi kebanyakan mayat-mayat yang tsunami itu beberapa jam setelah tsunami itu mayatnya keadaannya tuh badannya membengkak, hitam gitu ya, kulitnya itu hitam seperti terbakar. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi nggak lama setelah itu tuh langsung membengkak gitu, dan kulit mereka tuh seperti kehitaman gitu, kalau saya perhatikan ya. Untuk ini Bu, apa waktu Ibu di Masjid Baitur Rahman itu situasi Aceh waktu dinyatakan aman itu hari keberapa Bu? Wah, itu lama ya, karena kan saya waktu itu berapa lama ya? Kayaknya 1 bulan pasca tsunami, enggak sampai 1 bulan kayaknya. 2 minggu setelah kejadian tsunami itu, saya mengungsi kebetulan ke daerah Sigli. Nah, karena waktu itu di Banda Aceh itu ada wabah penyakit kulit yang dicemarkan oleh